Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zahratul Jannah akan mereview sedikit materi yang telah saya baca. Yaitu pada video kali ini saya akan mereview tentang perkembangan Islam di Eropa. Berdasarkan data sejarah, Islam masuk ke Eropa melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, Islam masuk ke Eropa melalui penaklukan semenanjung Andalusia, yakni oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Yang kedua, yaitu adanya penyebaran tentara Mongol beragama Islam pada abad ke-13, yaitu dinasti Khan yang berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Tengah. Data lain lagi yaitu mengatakan periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 di wilayah Balkan dan Eropa Tengah, misalnya Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. Data lain mengatakan periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Berikut sejarah perkembangan Islam di beberapa negara Eropa secara singkat. Yang pertama, sejarah perkembangan Islam di Belanda. Dalam berbagai catatan, Islam pertama kali masuk ke Belanda terjadi sekitar pertengahan abad ke-20. Ketika itu terjadinya gelombang migrasi atau perpindahan yang melibatkan kaum muslimin ke Belanda, di antaranya dari Indonesia, Suriname, Turki, dan Maroko. Dan jumlah masjid di Belanda saat itu sebenarnya cukup banyak, namun bangunannya yang tidak tampak pada umumnya. Kebebasan beragama juga telah dijamin oleh Undang-Undang Belanda. Pemerintah Belanda pun tetap mendukung penuh perkembangan kalangan umat Islam, termasuk pula organisasi keagamaan Islam, maupun lembaga dan kegiatannya dalam rangka kebijakan sosial, budaya, dan pendidikan Belanda. Lain negara Inggris. Perkembangannya peradaban Islam terjadi ketika adanya imigrasi Muslim di Inggris yang mulai berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh perusahaan India Timur dari Yaman dan Gujarat. Setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan sejalan dengan meluasnya ekspansi kolonial Inggris, para pedagang Muslim itu semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti pelabuhan Cardiff South Sea atau dekat dengan Newcastle, London, dan Liverpool. Komunitas Muslim di negara Inggris pun memiliki akar budaya yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan Islam di Perancis. Di Perancis sudah mengenal Islam sejak abad ke-8 Masehi. Sudah lama bukan? Sejarah menyebut Islam pertama kali masuk ke wilayah Perancis pada waktu terjadi penyebaran ajaran Islam oleh para khalifah ke Eropa yang dimulai dengan penaklukannya wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi. Di Perancis juga, Islam baru dapat berkembang pada akhir abad ke-19 dari awal 20 Masehi. Pada tahun 1922,
telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di kota Perancis, yaitu Paris. Di negara inilah Islam berkembang melalui para imigran dari negara Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, dan Mauritania. Berlanjut sejarah perkembangan Islam di Jerman. Sebenarnya Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itu, kekuasaan dan kemajuan Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa, dan juga Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Hal tersebut tentunya mengakibatkan Jerman juga mengenal Islam. Kebangkitan umat Islam baru terjadi, namun kebangkitan umat Islam baru terjadi pada era tahun 60-an. Pada saat itu terjadinya gelombang migrasi dari negara-negara Islam di Afrika Timur, Timur Tengah, Turki, dan Asia. Dalam 2 dekade peninggalan jumlah penduduk beragama Islam tercatat sangat pesat. Sama halnya beberapa negara Eropa lainnya, di Jerman pun sebenarnya sudah banyak terdapat masjid, namun bentuknya yang tidak umum. Berkembangnya Islam di Jerman juga memiliki harapan yang sangat besar karena kebebasan beragama memiliki harapan yang besar karena kebebasan beragama di negara ini juga dijamin oleh Undang-Undang Jerman, yaitu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Jerman yang menyebutkan bahwa kebebasan beragama dan memiliki pandangan filosofis hidup tidak boleh diganggu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.